duka menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelam pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan memulai doa pagi kita pada hari ini. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau hari ini Engkau telah memberikan kami hari yang baru. Dan biarlah di hari yang baru ini kami boleh memulai hidup kami dengan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menuntun kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya firman Tuhan juga boleh menjadi tuntunan bagi kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu agar hamba-Mu juga dapat menyampaikan firman Tuhan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pagi ini firman Tuhan saya ambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini tema doa pagi kita adalah anxiety disorder. Apa itu anxiety disorder? Kalau dalam bahasa Indonesianya, anxiety disorder adalah gangguan kecemasan. Definisinya adalah sebuah gangguan kesehatan. Kesehatan yang dimaksud adalah kesehatan mental yang ditandai dengan perasaan khawatir, cemas, atau ketakutan yang sangat kuat sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Salah satu contoh gangguan kecemasan yaitu serangan panik. Ketika serangan panik itu datang melanda, orang yang menderita anxiety disorder ini tidak mampu menepis kekhawatirannya, tidak mampu keluar dari rasa gelisahnya, lalu kemudian mengalami cemas yang berlebihan sehingga tidak dapat tidur, tidak dapat bekerja dengan baik, dan selalu merasa seolah-olah sebentar lagi saya akan kena musibah, saya akan kena sesuatu yang sangat berbahaya, begitu kira-kira.
Apakah banyak orang-orang yang terkena anxiety disorder atau gangguan kecemasan ini? Ternyata ketika saya mencoba googling, saya menemukan sebuah data bahwa di Indonesia itu ada 2 juta orang per tahun terkena anxiety disorder. Seenggak-enggaknya di gereja kita ada beberapa orang yang pada saat ini masih dalam bimbingan begitu ya, dalam konsultasi begitu bersama dengan saya yang juga mengalami anxiety disorder atau kecemasan yang berlebihan. Bapak Ibu, di dalam Alkitab sebetulnya Tuhan telah memberikan arahan yang jelas bagaimana kita bisa mengendalikan kecemasan kita, kekhawatiran kita. Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kenapa Bapak Ibu kita harus mengendalikan kekhawatiran kita? Atau bahkan kita harus melepaskan kekhawatiran kita? Ada beberapa hal, tetapi sebetulnya hal yang paling pokok adalah kekhawatiran itu sebetulnya tidak beralasan, tidak masuk akal. Kekhawatiran yang berlebihan maksud saya itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, itu tidak membuat kita menjadi orang yang baik, malah kekhawatiran atau kecemasan yang berlebihan. Kenapa begitu? Karena pertama, kekhawatiran itu sebetulnya melebih-lebihkan masalah. Kenapa seseorang itu memiliki anxiety disorder atau menderita gangguan kecemasan seperti itu? Karena ia mengizinkan kecemasannya itu bergulung-gulung. Ya, saya ambil contoh misalnya ya. Kalau orang yang terkena anxiety disorder, misalnya saya terkena anxiety disorder atau kecemasan yang berlebihan. Saya mendapatkan sebuah berita sederhana, Adon gendut misalnya seperti itu. Nah, yang terjadi apa Bapak Ibu? Itu saya pikirkan terus menerus. Wah iya ya, saya ini ternyata semakin lama semakin gendut ya. Kalau orang semakin gendut itu terkena semakin banyak penyakit ya. Wah kalau begitu sebentar lagi nanti saya kena penyakit ya. Wah kalau begitu sebentar lagi nanti saya mati ya. Wah nanti kalau saya mati bagaimana dengan anak istri saya ya? Apakah anak istri saya bisa hidup ya kalau nanti saya itu terus bergulung dan semakin besar ketakutan itu. Sehingga tidak berhenti untuk ketakutan, tetapi justru malah semakin bertambah. Ya. Nah, semakin kita memikirkan, semakin masalah itu bukannya hilang, tetapi semakin menjadi besar di dalam pikiran kita. Nah, itu Bapak Ibu. Yang pertama, kekhawatiran itu cara kerjanya ternyata adalah menyandera pikiran kita untuk kemudian semakin lama semakin besar dan besar. Yang kedua, kekhawatiran yang berlebihan itu tidak membantu sama sekali persoalan kehidupan kita. Kalau kasus tadi ya, kasus yang tadi saya contohkan, Adon gendut begitu ya. Kalau memang saya semakin gendut dan ternyata itu semakin mengancam kesehatan saya, maka logikanya apa? Saya harus berbuat sesuatu. Entah saya diet, entah saya olahraga. Bagaimana caranya supaya saya tidak semakin gemuk begitu ya, dan saya semakin sehat. Saya harus berbuat sesuatu. Tetapi ketika orang terkena anxiety disorder atau kecemasan yang berlebihan itu, orang justru tidak melakukan apapun. Dia hanya memikirkan saja dalam ketakutan dan kecemasannya. Memikirkan tapi tidak melakukan apapun. Yaitu hanya kesia-siaan belaka.
hanya ketakutan, tapi kemudian tidak bergerak melakukan sesuatu. Waktu dan energi yang ada hanya dibuang untuk memikirkan saja. Ya, makin lama makin hancur, makin lama makin kesehatannya justru malah semakin terganggu karena pikiran yang ada. Kalau memang kita ada sesuatu yang kita khawatirkan, ya berbuatlah sesuatu untuk mengatasinya, bukan? Bukan justru malah didiamkan begitu saja dan terus menerus menggelembung dan semakin membesar dan kita tidak berbuat apa-apa. Hal yang ketiga, Bapak Ibu, ketakutan yang kita takutkan secara berlebihan itu tidak lazim. Ya, tidak seorang pun di dunia ini terlahir untuk takut, terlahir untuk mudah khawatir. Tidak, Tuhan tidak menciptakan kita dengan ketakutan yang berlebihan. Tidak, Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang membuat kita mampu untuk kita atasi. Nah, kekhawatiran yang berlebihan itu sebetulnya kita pelajari, atau dengan kata lain kita izinkan itu terjadi dalam pikiran kita. Kalau tidak kita izinkan, ya tidak akan terjadi. Tapi kita mengizinkan itu terjadi. Kita mempersilahkan pikiran kita disandra oleh ketakutan kita. Sebetulnya Tuhan menciptakan kita itu sempurna, tidak dengan ketakutan yang berlebihan. Jadi sebetulnya ini bisa kita lawan, ini bisa kita hindari. Kita tidak kemudian ngelonyor, kemudian pikiran kita ngelonyor dikuasai dengan ketakutan. Tidak. Ya, ketika Tuhan menciptakan kita dari awal tidak seperti itu. Itu sesuatu yang kita pelajari, sesuatu yang kita alami, lalu kemudian kita izinkan itu terjadi. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, kekhawatiran yang berlebihan sungguh tidak ada gunanya, sungguh tidak ada faedahnya. Kekhawatiran yang berlebihan justru hanya merusak hidup kita. Allah, ingat, Allah telah menciptakan kita sungguh amat baik. Ketika Allah menciptakan kita, kita bisa bergerak, kita bisa berpikir, kita bisa merasa. Itu ketika Allah menghembuskan nafasnya kepada kita, menghembuskan rohnya kepada kita. Rohnya itu ada di dalam hati kita, rohnya itu ada di dalam hidup kita. Sehingga kesaksian kitab Roma, dari roh yang ada di dalam hidup kita itu, roh Allah itu berkomunikasi kepada Bapa dan memberitahukan apa yang kita butuhkan. Sehingga Tuhan tahu persis apa yang kita butuhkan. Lalu kenapa kalau Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan, kenapa kita harus terus-menerus berkekhawatiran? Ya, kenapa kita harus terus-menerus mengizinkan khawatir yang berlebihan? Bapak Ibu ingat, ada beberapa hal yang hari ini kita bisa pelajari tentang kekhawatiran yang berlebihan. Kekhawatiran yang berlebihan itu tidak masuk akal. Kekhawatiran yang berlebihan itu tidak lazim. Kekhawatiran yang berlebihan itu tidak menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, dengan demikian, khawatir yang berlebihan sungguh tidak ada gunanya. Ingat dan camkan, Tuhan berkata, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ia yang memelihara kamu. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pagi ini Tuhan mengingatkan kepada kami
untuk menyerahkan segala khawatir kami ke dalam tangan Tuhan. Mungkin tadi malam kami menutup mata kami dan tertidur di dalam kekhawatiran. Tetapi pagi ini ya Tuhan, kami mau menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Hari ini kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini kami mau mengikut Tuhan untuk terus-menerus mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami yakin Engkau yang memelihara kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan segala kekhawatiran kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkaulah yang memelihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa pagi kita pada hari ini. Sampai jumpa pada doa pagi yang mendatang. Shalom.